Di kos kami, setiap malam hampir semua orang kumpul untuk main game, termasuk kami berempat. Seru sih, tapi lama-lama kami sadar, kebiasaan ini bikin kami malas membaca. Padahal sebentar lagi kami harus mulai mengerjakan tugas akhir yang butuh banyak baca jurnal. J, bantuin J, sini J. OTW Ki. Sabar. Ja, jangan mati Ja. Gas, gas. Itu tuh, hampir mati semua. Mati. Gas. Yo. Aduh, udah jam 11 malam nih. Gak ada yang ngerjain tugas buat besok. Iya ya, tugas jurnal buat TA juga belum kebuka-buka aja nih. Tapi mending mabar dulu ML gak sih? Enggak, cocok tuh, cocok. Bentar. Kayaknya kita harus berubah deh. Tapi bingung juga sih mulainya dari mana. Gimana ya? Juga ya. Lagi pada ngapain sih? Biasa, ini mau mabar. Nih, menurut kalian sadar gak sih kita tuh di sini tuh ngekos tuh seringnya main game, bukan membaca buku. Iya juga. Juga sih bener. Jadi lebih baik ada perubahan gak sih? Mulai dari mana tapi? Bener ya. Beneran. Mi, menurut kamu suasana di kos sekarang gimana sih? Kalau suasana seru sih, tapi kalau misalnya untuk baca buku di sini tuh susah karena di sini tuh suasananya ramai terus. Jadi teman-teman pada di sini ya main game atau enggak tidur. Juga ya. Bener juga. Dari mana kok? Warung. Kok, pernah gak sih baca buku atau jurnal di kosan? Jarang sih karena males karena ya nggak ada tempat khusus baca buku, jadi ke sayanya males. Benar juga ya. Teman-teman, ini menurut kalian nih, kalau kita bikin pojok baca di kos ini bagus nggak? Tapi Cocok sih karena itu ide bagus sih menurut aku, karena kita tuh jarang sekali nggak sih baca buku, apalagi kan kita ditambah semester akhir kan, untuk baca-baca buat referensi jurnal daripada kita main game terus. apalagi Autis. betul. Dari wawancara ini, kami belajar bahwa masalah utama adalah tidak ada tempat khusus untuk membaca. Suasana kos tidak mendukung kegiatan belajar. Semua merasa perlu perubahan. Teman-teman, Gimana? setelah kita hasil observasi itu, kita cari solusinya yuk. Kita bikin apa gitu? Gua ada solusi nih. Boleh. Gimana kalau misalnya kita bikin pojok baca di kos ini? Menarik gak sih? Menarik, setuju. Untuk buku-bukunya kita bisa ambil dari kampus ataupun dari teman-teman yang punya buku bekas nggak kepake. Betul. Gimana kalau kita bikin tempat sederhana yang mudah dan terjangkau? Benar. Setuju. Dan kita bikin aturan sekaligus gak sih, kayak sehari itu minimal 15 menit buat membaca. Wah, menarik. Setuju. Bener. Nanti kita sekalian juga bikin aturan nggak harus buku, kita juga harus cari referensi jurnal-jurnal, apalagi kan kita buat tugas akhir ini. Oke, berarti setuju. Guys, udahlah kita tentuin aja per hari kita wajib baca buku 15 menit. Nah, kebetulan pojok baca kita udah hampir selesai nih. Menarik kan? Kita pakai meja yang ada di kosan ini, jadi terjangkau juga kan? Tuh kan, bukunya jadi rapi banget. Kita targetkan selesai hari ini ya guys. Yuk, boleh. Akhirnya pojok baca hampir terselesaikan. Nih, gue baca buku ini nih. Ini step by step buat ngerjain skripsi. Ini bagus nih bukunya. Pokoknya step by stepnya semuanya ada di sini. Bagus juga ya bukunya. Bagus. Tuh, kenapa kita harus baca
baca buku. Karena Ibu Apres berkata, angin itu menghancurkan isi rumah. Berarti kan kalau isi rumahnya kita dilakukan hal-hal negatif, maka rumah itu akan hancur dan keluar melalui oleh selain itu. Para ulama berkata angin itu keluar dari luar. Itu dah. Jadi kita kenapa harus bikin pojok baca ini? Menurut saya worth it sih. Menarik. Setelah seminggu kita bikin pojok baca, terasa banget ya ternyata dampaknya. Wah, kerasa Iya sih, banget benar-benar. Biasanya kita setelah main game itu langsung rebahan, langsung tidur. Sekarang paling 10-15 menit dipakai buat baca-baca buku. Ya juga, aku juga baru dapat satu jurnal yang menarik nih, dan emang beneran nyambung banget buat tugas akhir aku nih. Keren. Alhamdulillah ya kita Alhamdulillah. ini bikin suasana pas jadi lebih seimbang sih, nggak main game terus gitu, bagus juga. Lanjut bacanya. Dari semua ide, kita pilih membuat pojok baca kos karena murah, mudah dibuat, bisa dipakai semua penghuni kos, mendorong kami membaca jurnal untuk persiapan tugas akhir. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga Ki. Nah, ini bagus nih, Dan. Jurnalnya nih. Oke, mari kita baca lagi ya Ki. Gas. Coba lihat abstraknya lagi. Abstraknya. Dari abstraksi masuk lah. Cocok nih, kayaknya buat teletan. Kita langsung ke metode pelajarannya. Oke. Kita lanjut ya Ki. Ini sangat keren jurnalnya. Cocok banget nih buat TA. Boleh, Dan. Kami belajar dari perubahan kecil bisa membawa dampak hasil yang lebih besar. Dari mulai bermain game, sekarang kami mulai terbiasa membaca buku. Kita juga kerjasama, saling berbagi tugas, dan juga menyelesaikan masalah di lingkungan kita sendiri. Kami sadar membaca buku itu penting, terutama untuk tugas akhir. Kami akan meneruskan pojok baca ini dan akan menambah buku-buku yang lainnya. Mulai perubahan kecil untuk dampak yang lebih besar.